Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 Juni 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau anugerah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasih Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Kalau hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh berkegiatan, kami boleh beraktivitas, itu semua karena Tuhan mempercayakan satu hari lagi untuk setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami memaksimalkan hidup kami yang Tuhan sudah berikan di sepanjang hari ini untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami sebentar akan mendengar firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pada hari ini pembacaan firman Tuhan dengan tema murid yang didoakan dan dipilih. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nats kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh kelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang menanti bukanlah perkara yang mudah, apalagi menanti sesuatu yang tidak diketahui kapan akan datang. Dalam perikop hari ini kita membaca bagaimana para rasul juga diperhadapkan pada sebuah penantian yang tidak tahu kapan akan datang. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Bagaimana mereka menanti? Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, mereka menanti-nantikannya dengan taat. Ketaatan para murid pada perintah Tuhan Yesus ditunjukkan dengan kembali ke Yerusalem untuk menantikan janjinya terpenuhi. Setiba di Yerusalem, mereka menuju suatu rumah yang seringkali mereka pakai untuk pertemuan. Dan di tempat inilah mereka bertekun dengan sehati dan berdoa. Mereka terus-menerus berdoa di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Berdoa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka menanti dan mencari kehendak Tuhan. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga Petrus mengambil inisiatif untuk mengusulkan mencari pengganti Yudas si pengkhianat itu, untuk menggenapi jumlah 12 rasul. Petrus menguraikan bahwa kematian Yudas ini sudah dituliskan di dalam perjanjian lama.
Dan karena Yudas telah mengkhianati Kristus dan kemudian bunuh diri, maka 11 murid yang tersisa memutuskan untuk menggantikan Yudas dengan rasul ke-12 yang baru. Dan persyaratannya adalah orang tersebut haruslah seorang yang telah bersama mereka selama masa pelayanan Yesus dan menjadi saksi dari kebangkitannya dan kenaikannya. Dan ke-11, murid pun mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Justus dan juga Matias. Menariknya Bapak Ibu Saudara, nama-nama tersebut bukanlah nama yang dipilih oleh Petrus atau dipilih dalam pemungutan suara, tetapi mereka berdoa bersama dan mereka pun juga bertanya kepada Allah. Melalui pergumulan doa dan undian inilah mereka memohon konfirmasi Tuhan atas orang yang akan dipilih untuk diangkat sebagai rasul. Jabatan pelayanan ini digumuli secara sungguh-sungguh dan pelemparan undian memperlihatkan harapan akan campur tangan Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi serta hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara, ke-11 murid itu kemudian berdoa, memohon petunjuk Tuhan, membuang undi dan undian itu jatuh kepada Matias. Di dalam sejarah gereja mencatat bahwa Matias adalah salah satu rasul yang mati sebagai martir bagi Kristus, seperti halnya semua rasul lainnya kecuali Yohanes. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, para murid adalah mereka yang disiapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan dan memberitakan tentang kasih Tuhan. Mereka yang disiapkan dengan menantikan Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan. Karena dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan mungkin sanggup. Mereka juga disiapkan dengan melatih kebergantungan mereka kepada Allah di dalam doa. Mereka juga disiapkan dengan keberanian yang besar, karena tugas pemberitaan Injil bukanlah tugas yang mudah, dan mereka juga harus memberitakan Injil di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tempat di mana Allah menghendaki mereka untuk melayani, memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, para murid adalah orang-orang yang didoakan dan dipilih untuk memberitakan Injil. Dan hingga saat ini, Injil itu pun dapat didengar dan mengubah hidup kita saat ini. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita pun dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan. Meskipun tidak seperti pemanggilan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang pertama-tama, tetapi kita percaya bahwa setiap kita adalah murid-murid yang dipilih oleh Tuhan, dan bahkan kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap pelayanan apapun yang kita lakukan, bahkan di dalam kegiatan kita dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita menjadi muridnya dan mengutus kita untuk memberitakan Injil, agar semakin banyak orang boleh mendengar Injil Tuhan, diubahkan, dan bahkan hidup kita ini boleh menjadi terang bagi sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam hidup kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi Engkau mau melayakkan kami. Engkau mau memanggil kami, dan bahkan Engkau mau menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Engkau bahkan mempercayakan kepada kami harta yang begitu indah, yaitu Injil-Mu itu sendiri. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, setiap kami yang sudah dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan perlengkapi. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, memberikan kami kuasa, memberikan kami keberanian, memberikan kami terang Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bersinar, kami boleh menjadi terang, karena ada Tuhan yang ada di dalam hidup kami, karena ada Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami yang harus melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, keluarga besar kami, bahkan pelayanan kami di gereja. Mari Tuhan, Kau tolong kami untuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.